Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, marilah pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sarwa sekalian alam, yang mana dengannya Allah tempat kita bergantung, dengannya Allah tempat kita berlindung, dan dengannya Allah tempat kita meminta segala pertolongan, baik yang menyangkut dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia pula lah yang senantiasa mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat kepada kita, baik nikmat hidup, nikmat sehat, istimewa, nikmat iman, dan nikmat Islam. Maka oleh karenanya iman dan Islam yang sudah melekat pada diri kita ini perlu kita jaga dan perlu kita pelihara, yaitu dengan cara yang pertama, memelihara lidah daripada berkata-kata dusta, berkata-kata bohong, baik yang sifatnya provokasi, intimidasi, fitnah, dan lain-lain seumpamanya. Yang kedua, memelihara perut daripada makan makanan yang haram, baik yang haram ininya ataupun yang haram dengan sebab atau cara memperolehkannya. Yang dimaksud dengan haram ini adalah seperti kita memakan bangkai, konsumsi sabu-sabu, ini adalah benda itu sendiri haram. Kemudian yang ketiga, yaitu memelihara badan daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian iman dan Islam ini pula lah akan senantiasa menemani kita, mendampingi kita, memberikan kita selamat bahagia, baik pada saat kita hidup di alam dunia, pada saat kita menghadapi sakratul maut, pada saat kita hidup di alam barzakh, bahkan pada saat nanti kita hidup di yaumul qiyamah kelak. Marilah sama-sama kita mendengarkan, mengikuti ceramah singkat pada hari ini dengan tema untuk apa manusia diciptakan. Karena tema ini bernada pertanyaan, maka tentu saja butuh kepada jawaban. Jawaban yang pertama adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. Bagaimana firman-Nya, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Khalifah yang dimaksud adalah pemimpin, yakni kita bisa menjaga, melestarikan, menjaga keseimbangan alam ini. Artinya kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya bisa mengundang bencana, yaitu seperti kita memotong kayu secara besar-besaran sehingga mengundangkan banjir bandang yang bisa membahayakan keselamatan hidup umat manusia. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi kepadanya. Juga sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hanya saja aku menciptakan jin dan manusia adalah semata-mata untuk mengabdi ataupun beribadah kepadaku. Pemirsa yang berbahagia, ibadah
ada yang sifatnya mahdah dan juga ada yang sifatnya ghairu mahdah. Sifatnya yang mahdah adalah seperti perintah salat. Maka oleh karenanya salat ini adalah ibadah yang paling pokok kita laksanakan agar bermanfaat, iaitu ibadah-ibadah yang lain, baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Karena di akhirat nanti juga yang terutama sekali dihisab pada hari kiamat adalah juga as-salah. Fa idza saluhat amalu kulluh, maka apabila salat itu baik, maka akan baiklah semua amalan-amalan yang lain. Wa idza fasadat amal kullu, dan apabila salat itu rusak ataupun cacat, maka rusaklah amal-amal yang lain. Pemirsa yang berbahagia, sebahagian ulama menafsirkan tentang bagaimana yang dimaksud dengan faiza saluhat. Bukan hanya semata-mata ketika kita mengerjakan salat sudah benar cara taharahnya, cara berwudu, sudah benar rukun dan syaratnya dalam melaksanakan. Tetapi yang lebih penting adalah berapa jumlah waktu yang difardukan kepada kita selama kita sudah masuk pada usia balik. Ini kalau ada salat kita yang tertinggal sehingga ibadah kita ataupun salat kita ini dianggap adalah salat kita itu kurang ataupun cacat. Maka oleh karenanya, bagaimana apabila siapapun kita, tentu saja ada salat-salat yang tertinggal, ini perlu kita melaksanakan dengan cara mengqadanya. Pemirsa yang beriman, yang ketiga, Allah menciptakan kita ini adalah sebagai calon, yaitu penghuni syurga dan penghuni neraka. Ciri-ciri seorang penghuni syurga, yang pertama adalah lisanun fasihun, juga lidah yang fasih. Makna fasih di sini tidak pernah mengucapkan perkataan-perkataan kotor atau ucapan-ucapan yang bisa tersinggung hati ataupun perasaan orang lain. Ini yang dimaksud fasih di sini. Kemudian yadun saqiyun, tangan yang dermawan. Dan yang ketiga qalbun tuqa, artinya hati yang takwa, yang selalu taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri sebagai jalan penghuni neraka juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami jadikan bagi penghuni neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Yaitu manusia yang lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu bagi mereka itu punya hati tetapi tidak mau berpikir dengan hati itu. Pemirsa yang budiman, berpikir dengan hati tentu saja berbeda dengan berpikir dengan akal ataupun otak. Kalau berpikir dengan hati, tentu kita dilandasi oleh keimanan ataupun iman kita, sehingga yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Tetapi kalau berpikir dengan otak ataupun akal, ini kadang-kadang bisa terjadi, yaitu akal-akalan yang salah menjadi benar, yang benar dituduh salah. Kemudian walahum ayunun la yubsiruna biha, bagi mereka itu punya mata tetapi tidak mau melihat dengan matanya itu, yakni tidak mau melihat bagaimana alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Ini menandakan yaitu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau minimal mata kita tidak pernah melihat ayat-ayat Al-Quran ataupun tanda-tanda bagaimana seorang hamba Allah yang taat kepada Allah. Katakanlah seorang yang cacat, mata umpamanya buta atau kakinya mungkin tidak ada, tapi ketika mendengar suara azan, mereka bergegas untuk mencari di mana tempat wudhu untuk mengambil wudhunya,
yaitu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walahum adhanun la yasma'una biha. Bagi mereka itu punya telinga tetapi tidak mau mendengar dengan telinganya itu. Wa ulaika kal an'am, dan mereka itulah seperti binatang. Balhum adal, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka oleh karenanya para pemirsa yang budiman, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini semua juga akan menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan di alam akhirat. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.